Seperti kita tahu ya, Amerika, negara superpower kita hari ini, superpower yang setelah Perang Dunia II, itu benar-benar di baliknya itu ada urusannya orang-orang Israel ini, Yahudi. Mata satu ya di Nah, kita lihat $1 di $1 itu kan ada piramid, ada mata satu, kemudian ada Anuit Baptis di atasnya itu, dia yang kita anut. Kemudian yang pita bawah itu tulisannya Novus Ordo Seclorum. Novus itu baru, Ordo itu tatanan, Seclorum itu sekuler. Tatanan dunia baru yang sekuler. Sekuler. Nah, itulah pesan mereka. Mereka pengen membuat tatanan dunia baru yang sekuler, yang apa? Yang memisahkan agama dari negara. Nah, kenapa itu disebut baru? Karena zaman itu negara dan agama itu jadi satu, baik di Eropa maupun di Asia. Di Eropa itu negara dan kekristenan menjadi satu, di Asia negara dan keislaman menjadi satu gitu. Maka pemisahan negara dari agama itu waktu itu disebut ide yang baru, tatanan baru. Maka mereka menyebut Novus Ordo Seclorum, tatanan dunia baru, New World Order. Jadi New World Order itu apa? Tatanan dunia sekuler itu sebenarnya yang dimaksud. Jangan dibayangkan New World Order itu nanti COVID ini akan membawa kepada New World Order. Bukan, Pak. New World Order sudah terjadi sekarang. Apa? Ya sekuler itu. Sekuler itu adalah New World Order bagi orang abad pertengahan. Karena di abad pertengahan baik Eropa maupun Asia itu menyatukan antara negara dengan agama. Nah, fase ini disebut Dark Age, abad pertengahan Eropa, yang disebut sebagai Dark Age, abad kegelapannya Eropa. Di dalam abad kegelapan itu mereka trauma terhadap agama mereka sendiri. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan ide untuk melepaskan diri dari agama tadi. Karena trauma terhadap agamanya. Akhirnya wes lah ora usah nganggo agama gitu. Wes pisahkanlah kehidupan publik dengan agama. Idenya itu dari situ. Nah, kita sebagai pembanding ya, biar kita kemudian memandangnya itu tidak. Berarti kalau begitu di dunia Islam juga harus seperti itu, harus memisahkan agama dari negara. Tidak seperti itu, beda. Maka dari itu mari kita lihat apa yang terjadi di dunia timur waktu itu. Ketika Eropa memasuki abad ke-8, apa yang terjadi di dunia timur? Di dunia timur sejak tahun 622, Islam itu terus mengantarkan para pemeluknya menjadi khair ummah. Dan ini nanti ada bahasan kita sendiri. Bagaimana tidak sampai 100 tahun dari orang-orang gurun, manusia-manusia gurun, tidak sampai 100 tahun, tepatnya sekitar 75 tahunan, itu sudah bisa membalikkan peta politik dunia, peta politik internasional. Yang tadinya superpowernya itu adalah Romawi dan Persia. Nah, bersamaan dengan jatuhnya tadi kan. Itu berbalik sampai akhirnya superpowernya itu menjadi orang-orang Islam ini. Berbalik benar-benar. Dan itu revolusinya sangat cepat, tidak sampai 100 tahun. Nah, sejak itu kemudian muslimin ini terus naik terus naik sampai, saya tidak ceritakan semuanya ya, dari nanti soal semuanya ada sesinya. Tetapi di fase ini itu muncul para penemu kayak Al-Khawarizmi, Al-Biruni dan lain sebagainya. Nanti ini detailnya juga di sesi khusus. Al-Jabar gitu ya. Ada. Betul, tapi nanti ini. Termasuk munculnya madhab-madhab itu juga dari fase ini. Nah, inilah yang disebut sebagai Golden Age. Sementara Eropa sedang Dark Age, di Timur sedang Golden Age. Dulunya kebalikan. Dulunya Barat yang menjadi superpower, Timur dalam hal ini adalah Arab, termasuk sampai ke Nusantara, itu bukan siapa-siapa. Terus kemudian berbalik. Persoalannya sekarang sudah balik lagi. Nah, bagaimana proses pembalikannya? Nah, kita lihat bagaimana proses pembalikan itu. Mari kita kembali ke Eropa. Mari. Ketika mereka dalam kondisi frustasi di bawah kekristenan itu, mereka memimpikan untuk kembali pada masa-masa kejayaan dulu. Masa-masa kejayaan Romawi Yunani tadi. Mimpi-mimpi ini disebut
sebagai fase atau masa Renaissance. Masa merindukan kembali paganisme Yunani Romawi. Nanti di dunia kesenian muncul lukisan-lukisan yang menggambarkan kejayaan Yunani dan Romawi. Padahal itu bukan zaman Yunani dan Romawi, itu pesan untuk mengajak masyarakat Eropa untuk kembali seperti zaman Romawi Yunani. Apa bedanya dengan zaman mereka? Zaman mereka zaman kekristenan. Zaman Romawi zaman apa? Zaman paganisme. Paganisme. Mereka mengajak kembali untuk meninggalkan agamanya. Oke. Nah, kemudian singkat cerita, upaya itu memuncak pada sebuah peristiwa yang disebut sebagai Revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu intinya adalah mengakhiri kekuasaan gereja. Yang tadinya gereja berkuasa dihilangkan. Mengganti teokrasinya gereja dengan demokrasi. Kenapa kok harus diganti dengan demokrasi? Mereka sudah capek diatur oleh agama. Mereka harus diatur oleh diri sendiri. Demokrasi itu intinya kan diatur diri sendiri. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Maksudnya suara rakyat menggantikan suara Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Rakyat memilih wakil-wakilnya yang kemudian disebut legislatif, kemudian legislatif ini membuat hukum, proses legislasi, dan ini kan terjadi di seluruh dunia sampai hari ini kan. Nah, awalnya itu di situ, bagaimana proses demokrasi ini lahir itu di situ. Walaupun demokrasi itu zaman Romawi sudah ada sebenarnya, walaupun dengan sedikit perbedaan dengan demokrasi yang dilahirkan di Revolusi Prancis ini. Kemudian ada satu masalah lagi. Ketika gereja dirobohkan, dalam artian kekuasaannya ya, bukan fisiknya. Kekuasaan gereja dirobohkan, teokrasi diganti dengan demokrasi, ada yang satu masalah. Dulu orang Eropa disatukan oleh Kekaisaran Romawi. Kemudian Kekaisaran Romawi luntur, diganti disatukan oleh kekristenan. Lah sekarang kekristenannya ditumbangkan. Maka mereka butuh pemersatu baru. Muncullah ide pemersatu dengan dasar kebangsaan, kesukuan, nation. Maka kemudian yang muncul adalah negara-negara bangsa, nation state. Nah, nation state munculnya itu sejak Revolusi Prancis. Ketika Revolusi Prancis memunculkan Prancis sebagai nation state, negara yang berbasis pada bangsa, di dunia Islam tidak ada urusan dengan bangsa. Seluruh wilayah Islam itu ya wilayah negara Islam. Tidak peduli bangsanya apa, tetapi selama dia akidahnya Islam ya satu kekuasaan besar seperti itu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai fase sistem sekuler. Inilah kelahiran sekulerisme. Awal mulanya ya. Ya. Nah, sebenarnya kelahiran sekulerisme itu yang bermula dari Renaissance, kemudian berujung di Revolusi Prancis, itu juga erat kaitannya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel. Sebenarnya yang mengidekan Renaissance itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ini saya ceritakan besok juga ya di sesi khusus. Intinya adalah tapi tak ceritakan sekilas ya, menarik begini. Mereka kan awalnya Israel itu kan keturunannya Yakub. Nabi Yakub, Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub. Ibrahim punya anak Yusuf, Ismail dan Ishak. Ismail itu nanti sampai Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Ishak punya anak Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Kemudian Yakub ini punya 12 anak. Salah satunya Yusuf. Nah, seperti kita tahu, Yusuf itu paling dicintai oleh Yakub, Israel. Kemudian saudara-saudaranya iri, kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya. Kemudian ditemu oleh kafilah, kemudian sampai ke Mesir. Singkat cerita, mereka semua akhirnya hidup di Mesir dibawa oleh Yusuf, karena walaupun dibuang, akhirnya Yusuf mendapatkan kekuasaan di Mesir. Nah, akhirnya itulah cerita bagaimana mereka orang-orang Israel itu kemudian hidup di Mesir. Kan kita tahu zaman Fir'aun itu orang Israel hidup di Mesir kemudian diselamatkan Nabi Musa gitu kan. Lah awal ke Mesirnya itu karena itu. Kemudian singkat cerita ketika fasenya Musa, orang Israel itu sudah diperbudak oleh orang-orang Mesir. Terus kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa
Bani Israel ini keluar dari Mesir, kemudian melewati Laut Merah yang dibelah pakai tongkat itu yang kita dengar kisahnya itu. Nah, kemudian sampailah ke Bukit Tursina, kemudian Nabi Musa mendapatkan panggilan dari Allah di Bukit Tursina itu, kemudian bangsa Israel menunggu di bawah, kemudian disesatkan oleh Samiri untuk menyembah patung anak sapi gitu. Dari emas, patungnya dari emas. Dari mana mereka punya patung anak sapi dari emas? Tentu saja membawa dari Mesir. Karena ketika mereka keluar dari Mesir itu tidak semata-mata keluar begitu saja, tetapi sambil membawa harta para majikannya itu. Makanya mereka dikejar. Nah, ternyata yang dibawa tidak hanya itu, yang tidak hanya harta, mereka juga membawa ilmu pengetahuannya Mesir, membawa sistem kenegaraannya Mesir. Artinya mereka kulaan ilmu kan. Di Mesir itu kan kulaan ilmu, termasuk kulaan ilmu sihir, termasuk kulaan simbol-simbol. Misalnya simbol dewara, mata. Ya nanti ini kan kita tahu kan, ini simbol-simbol Mesir kan, simbol dewara. Tetapi kemudian nanti muncul simbol-simbol Mesir ini muncul di gerakan-gerakan Yahudi, gerakan-gerakan Israel. Misalnya Freemason, Zionis seperti ini. Satu ya. Nah, itu kan dari mana asalnya? Ya karena mereka hidup lama di Mesir, keluar dari Mesir itu membawa membawa simbol-simbol itu. Nah, ketika mereka keluar, kita tahu ya, akhirnya berhasil memiliki kekuasaan yang besar pada zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Sulaiman, memiliki kekuasaan besar. Tetapi kemudian zaman setelah itu mereka ditaklukkan, terus kemudian tidak memiliki negara lagi. Cukup lama sampai akhirnya mereka punya ketika mereka tidak punya negara, tidak punya kekuasaan, mereka memimpikan untuk memiliki kembali kerajaan Sulaiman Raya. Nah, untuk itu mereka membuat 3 gerakan, satu Yahudi sebagai gerakan spiritualnya, kemudian Zionis sebagai gerakan politiknya, partai politiknya, Freemason ini sebagai semacam ormas yang isinya tidak harus orang Israel. Kalau Zionis itu isinya harus orang Israel, memperjuangkan negara Israel, berdirinya negara Israel. Waktu itu negara Israel belum berdiri. Kemudian tidak cukup itu, opini tentang negara Israel ini harus didukung oleh masyarakat seluruh dunia. Maka muncullah Freemason yang anggotanya tidak harus orang Israel, tetapi nilai-nilainya, visi misi yang dibawanya itu didirect oleh orang-orang Israel. Nah, ini sukses sekali. Gerakan Zionis dan Freemason ini sukses sekali. Tidak hanya sukses mendirikan negara Israel seperti yang kita tahu, juga sukses menguasai dunia. Sukses menguasai dunia. Seperti kita tahu ya, Amerika, negara superpower kita hari ini, superpower yang setelah Perang Dunia II, itu benar-benar di baliknya itu ada urusannya orang-orang Israel ini, Yahudi. Mata satu ya di kita lihat di $1 itu kan ada piramid, ada mata satu, kemudian ada anuit Baptis di atasnya itu, dia yang kita anut, kemudian yang pita bawah itu tulisannya Novus Ordo Seclorum. Novus itu baru, Ordo itu tatanan, Seclorum itu sekuler, tatanan dunia baru yang sekuler. Nah, itulah pesan mereka. Mereka pengen membuat tatanan dunia baru yang sekuler, yang apa? Yang memisahkan agama dari negara. Nah, kenapa itu disebut baru? Karena zaman itu negara dan agama itu jadi satu, baik di Eropa maupun di Asia. Di Eropa itu negara dan kekristenan menjadi satu, di Asia negara dan keislaman menjadi satu gitu. Maka pemisahan negara dari agama itu waktu itu disebut ide yang baru, tatanan baru. Maka mereka menyebut Novus Ordo Seclorum, tatanan dunia baru, New World Order. Jadi New World Order itu apa? Tatanan dunia sekuler itu sebenarnya yang dimaksud. Jangan dibayangkan New World Order itu nanti COVID ini akan membawa kepada New World Order. Bukan, Pak. New World Order sudah terjadi sekarang. Apa? Ya sekuler itu. Sekuler itu adalah New World Order bagi orang abad pertengahan. Karena di abad pertengahan baik Eropa maupun Asia itu menyatukan antara negara dengan agama. Nah, berarti upaya ini kan, mohon maaf kalau boleh tanya, ketika uang ini ada, Amerika itu kan sudah ada ya. Ya. Berarti jauh sebelum negara Israel berdiri,
ketika uang ini diciptakan kan rentan waktunya cukup lama ya. Berarti Cukup lama. mereka sudah sebenarnya dalam artian berkuasa secara ekonomi di negara Amerika dari awal iya, ya. betul. Itu ada kisahnya juga. Bagaimana mereka masuk ke Al-Quds ketika pasukan salib merebut Al-Quds kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu ceritanya di situ. Bagaimana kekuatan ekonomi mereka tumbuh itu startingnya di situ. Termasuk kejatuhan Raja Louis Prancis itu salah satunya karena kekuatan ekonomi mereka. Bayangkan Raja Louis Prancis yang di revolusi Prancis itu digulingkan, itu utang kepada bankir Israel. Kenapa bisa digulingkan? Karena itu. Jadi kekuasaan Prancis itu waktu itu utangnya menumpuk, pajaknya tinggi, kepercayaan rakyat menurun, pajak, kemudian hukum tidak adil, itulah yang menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan Prancis, kerajaan Prancis waktu itu. Kayak dejavu ya, utangnya banyak, rakyatnya tidak percaya, pajaknya tinggi, kayak di Wakanda negara sebelah. Wis ben di ben kurang lebih seperti itu. Nah, itu nanti panjang. Bagaimana proses Israel menguasai ekonomi itu sesuatu yang panjang, sebuah cerita yang panjang sampai akhirnya menguasai Amerika dengan sistem ekonominya. Nah, sebenarnya begini. Ketika Israel ini membuat tatanan dunia baru, Novus Ordo Seclorum tadi, itu sebenarnya kenapa kok di bawah simbol piramid? Sebenarnya mereka terinspirasi dari sistem pemerintahannya Fir'aun sebenarnya. Kita tahu, kita dari Al-Quran kita diberitahu bahwa kekuasaan Fir'aun itu tidak sendiri. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun, ada Bal'am. Fir'aun itu kekuasaan gampangnya eksekutifnya ya. Kemudian Haman itu cerdik pandainya, kemudian Korun itu pemilik kekayaannya, kemudian Bal'am itu ulama suknya, ulama jahatnya. Ada ulamanya juga. Ada ulama jahatnya. Nah, mereka tahu benar agar kekuasaan itu kuat, tidak hanya eksekutifnya, harus didukung oleh cerdik pandainya, harus didukung oleh penguasa hartanya, koronnya, kemudian Bal'am. Nah, sekarang di dalam sistem yang dikembangkan oleh Amerika itu kan sama kan? Ada pemilik modalnya, kapitalisnya, ada cerdik pandai yang menggadekan intelektualitasnya untuk kekuasaan si penguasa ini, rezim ini, termasuk ada ulama yang menggadekan fatwa-fatwa keulamaannya untuk kekuasaan politis ini. Ini mereka ambil dari kekuasaannya Fir'aun gitu. Nah, kalau kita lihat kembali ke kekuasaan mereka, keberhasilan mereka mencengkram negara superpower ini, termasuk kalau itu kan sebelah kiri ya, piramid. Kalau sebelah kanannya nanti memunculkan elang buta. Elang buta ini kan juga binatang mitologisnya Mesir kan. Tadi kita lihat ya, ada elang buta, ada piramid, ada mata dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya muncul semua. Piramid muncul, mata muncul, kemudian elang buta juga muncul. Baik, ini kemudian kan tadi kita kisahkan bagaimana ide sekuler itu merombak kehidupan Eropa yang tadinya kekristenan menjadi sekuler. Itu di Eropa. Nah, bagaimana dengan pusat kekuasaan Islam? Waktu itu pusat kekuasaan Islam ada di Turki. Nah, sejak 1918 setelah mereka kalah dari Perang Dunia Pertama, kemudian sebagian wilayahnya diduduki oleh kerajaan-kerajaan Eropa, akhirnya orang-orang Eropa mulai bisa memasukkan ide-ide ini ke Turki Utsmani melalui apa yang disebut sebagai Tanzimat, era Tanzimat, yaitu Abdul Majid I. Nah, itu mulai ada pembagian antara pengadilan agama dengan pengadilan sipil, ada sistem sosial baru dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ada angin segar Abdul Hamid, Khalifah Abdul Hamid, yang kemudian menghapus Tanzimat itu. Tetapi celakanya sejak era Tanzimat itu pemuda-pemuda Turki sudah disekolahkan di Prancis. Jadi kan kasusnya itu begini.
Sejak revolusi Prancis kemudian diikuti dengan revolusi industri yang ini sudah kita bahas kemarin ya. Revolusi Prancis dan revolusi industri itu mengantarkan Eropa untuk naik. Yang tadinya Dark Age tertinggal setelah revolusi Prancis dan revolusi sosial Prancis dan revolusi industri Inggris akhirnya mengantarkan mereka pada kebangkitan ekonomi. Sementara Turki Utsmani sebagai pewaris kekuasaan Islam itu ya sama seperti tadi, semua kekuasaan itu naik kemudian turun. Nah, Turki Utsmani ini fase turunnya kekuasaan Islam. Itu tumbuh ketemu tutup, yang Eropa sedang naik, yang Asia gantian sedang turun. Makanya mereka silau dengan kemajuan Eropa. Para pemuda Turki Utsmani ini silau dengan kemajuan Prancis, kemudian mereka bersekolah di Prancis. Ketika bersekolah di Prancis, mereka tidak hanya diajari tentang sains dan lain sebagainya, tetapi juga diajari tentang apa? Sekulerisme, tentang nation state, tentang demokrasi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setelah mereka kembali, kaum mudanya Turki ini kemudian mereka dikenal sebagai Turki muda, itu membuat sebuah gerakan politik, membuat sebuah partai politik, Komite Union Progress atau KAP. Di dalamnya ada Emmanuel Carasso yang dia juga anggota Freemason sebenarnya. Ini terlihat bagaimana proses infiltrasi dari Israel ke tubuh Turki Utsmani. Kemudian Moïse Cohen Takenlap ini juga bagian dari anggota Freemason yang masuk ke Turki muda yang kemudian membuat partai di Turki Utsmani. Sampai akhirnya apa? Abdul Hamid benar-benar terguling melalui segala macam trik yang mereka buat. Ini sebenarnya begini, Herzl itu waktu itu yang memimpikan negara Israel itu pernah mendatangi Khalifah Abdul Hamid untuk meminta sebidang tanah di Palestina. Dia bilangnya ini hanya untuk pemukiman orang-orang Yahudi saja gitu. Tapi Abdul Hamid tahu benar bahwa enggak mungkin kalian itu akan mendirikan negara di sana. Lihat benderanya, ada bintang Daud, ada garis dua, itu sungai Tigris dan sungai Efrat, bahwa kalian akan membangun kekuasaan yang mewarisi kerajaan Daud, yang Sulaiman dan seterusnya. Sungguh aku tidak akan pernah menjual itu. Jadi iming-imingnya Herzl itu, saya akan membeli sebidang tanah kecil aja, nggak usah besar-besar, kemudian biarkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tinggal di sana. Nanti sebagai imbalannya saya bayar hutangnya Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani setelah Perang Dunia I itu kan menyisakan hutang banyak sekali, tak bayari gitu. Walaupun orjo nanti lunas, dibayari separuh, kan nanti separuhnya untuk kendalikan. Tetapi Abdul Hamid tetap nggak mau. Tanah Al-Quds ini tanah yang diperjuangkan oleh para syuhada. Kita tahu ya, sejak Umar, Salahuddin Al-Ayyubi memperjuangkan itu semua. Ini tanah yang diperjuangkan oleh para syuhada. Tidak akan pernah aku jual sepeser pun. Kamu akan mengambil ini secara gratis ketika kekhilafahan Turki Utsmani sudah tidak ada dan khalifah sudah tidak ada. Dan itu disambut oleh Herzl. Oke, kalau memang begitu, siap. Kita garap. Akhirnya dengan misinya Turki muda tadi, akhirnya Abdul Hamid terguling. Singkat cerita, akhirnya setelah jadi gini, orang-orang Turki muda tadi membuat isu-isu, opini-opini yang intinya seperti ini. Kalian itu besar bukan karena Islam, kalian itu besar karena keturunan Mongol, keturunan Turki. Dan itu disuarakan seperti itu kepada seluruh umat Islam. Misalnya umat Islam di Arab ya, di semenanjung Arab. Itu juga mereka menyatakan seperti itu. Kalian itu bangsa besar, keturunan para nabi. Lah kok sekarang mau-maunya dipimpin oleh orang-orang Turki? Kalian itu harus bangkit sendiri sebagai bangsa Arab, harus bangkit sendiri. Nanti ke orang Turki ya sama. Kalian itu sebagai bangsa Turki itu harus bangkit sendiri. Gitu. Jadi yang dinaikkan apa? Kebangsaan. Ke Mesir juga sama. Nanti ke Nusantara juga sama. Kalian itu bangsa besar, keturunan Mojopahit, bukan keturunan Islam, bukan keturunan Wali Songo, keturunan Mojopahit itu. Ya, narasinya itu seperti itu. Intinya apa? Untuk menciptakan nation state seperti halnya Prancis tadi. Tadinya kan suatu kekuasaan besar kan. Sampai akhirnya apa? Muncul negara Arab Saudi
yang waktu itu melakukan bugot pemberontakan terhadap Turki Utsmani. Nanti lengkapnya juga kita bahas di sesi khusus. Sampai akhirnya Arab Saudi menjadi nation state sendiri. Mesir menjadi nation state sendiri, termasuk Turki yang tadinya pusat khalifah yang menguasai seluruh wilayah Islam, sampai akhirnya menurunkan derajatnya hanya menjadi negara bangsa Turki, cuma gitu, kecil gitu. Dan akhirnya apa? Palestina yang tadinya di bawah kekuasaan Turki Utsmani tidak punya induk, Arab Saudi juga ngurus sendiri, Turki ngurus sendiri, Mesir ngurus sendiri, Palestina nggak ada yang ngurus. Masuklah Israel masuk sana, berdirilah negara Israel seperti yang kita tahu. 1917 mulai ada pendudukan, 1948 itu kemudian berdiri negara Israel, kemudian dari hari ke hari wilayah Muslim selalu digusur sampai kita tahu seperti sekarang. Tinggal Gaza yang sangat kecil itu. Oke, itu bagaimana proses secara internasional ya, bagaimana ide sekuler, ide nation state, ide demokrasi ini masuk ke dunia Islam secara umum. Nah, sekarang kita sampaikan bagaimana ide ini menginfeksi Nusantara secara khusus. Oke. Bermula dari kultur stelsel, saya singkat aja, langsung aja ya. Tanam paksa. Jadi waktu itu kan